Lihat semuanya, itu suamiku, pria yang bersumpah setia padaku. Tapi ternyata dia selingkuh di belakangku. Aku memalukan suamiku dan gundiknya di depan semua orang saat ku tayangkan perselingkuhan mereka. Namaku Desi. Selama 10 tahun terakhir, aku adalah istri dari Rio, sang golden boy dari dunia teknologi Indonesia. Di kalangan sosialita Jakarta, kami adalah pasangan sempurna. Rio, CEO karismatik Nusa Digital, dielu-elukan sebagai inovator yang membawa sentuhan humanis pada teknologi. Aku adalah mantan produser film dokumenter independen yang memilih pensiun dini untuk menjadi pilar di balik kesuksesan suami. Setiap acara gala, setiap sampul majalah, selalu menampilkan Rio yang bersinar. Dan aku, istri yang selalu berdiri anggun selangkah di belakangnya. Dunia tahu kami mencintai satu sama lain. Aku juga percaya itu. Puncak dari kehidupanku yang sempurna dan ilusi ini terjadi 2 bulan lalu. Sebuah gala mewah diadakan di Grand Ballroom Ritz-Carlton untuk merayakan pencapaian Nusa Digital. Lampu sorot dan kamera media tak henti menyorot saat Rio naik ke panggung. Malam ini, izinkan saya berterima kasih secara khusus kepada satu-satunya orang yang membuat saya tetap membumi di tengah badai digital ini. Katanya, suaranya terdengar tulus. Tatapannya mencari mataku di tengah kerumunan. Kepada Desi istriku, dia adalah pondasi, dia adalah kekuatan sunyi, dia adalah rumah yang selalu menanti. Tanpa Desi, tak ada Nusa Digital. Aku tersenyum, merasakan kehangatan dan kebanggaan dari pujian publik itu. Para tamu bertepuk tangan. Rani, sahabatku yang berprofesi sebagai pengacara kondang, menggenggam tanganku erat. Rio turun dari panggung dan memberiku ciuman di dahi. Momen itu terasa magis. Momen itu terasa nyata. Namun, hanya 2 hari setelah malam gemerlap itu, kehangatan itu mulai memudar. Perubahan itu datang seperti gerimis halus yang tak terasa, namun mampu membasahi seluruh permukaan. Rio menjadi terlalu sibuk. Alasan utamanya adalah Project Garuda, sebuah proyek smartphone ambisius yang diklaim akan merevolusi konektivitas di Asia Tenggara. Project Garuda menuntut waktu Rio, mengubah jadwal tidurnya, dan mengubah suasana di rumah. Meja makan kami yang dulu dipenuhi cerita menjadi sunyi. Ruangan kerja Rio yang selalu terbuka kini terkunci. Maafkan aku sayang, proyek ini sangat krusial. Ini penentu masa depan perusahaan, bisik Rio suatu malam saat aku mencoba mendekapnya. Nada suaranya lelah, namun matanya entah mengapa terasa dingin. Ponselnya, itu adalah hal yang paling menggangguku. Sejak gala itu, ponsel Rio nyaris selalu dalam mode senyap. Tidak hanya getar, tapi benar-benar sunyi, dan dia tak pernah meletakkannya jauh darinya, bahkan saat kami tidur. Kecurigaanku, yang awalnya hanya bisikan paranoid, mendapat bahan bakar nyata seminggu kemudian. Aku sedang membereskan jaket Rio yang tergantung di kursi ruang makan, siap untuk dibawa ke laundry. Saat mengambil kunci mobil dari saku jaketnya, aku melihat layar ponsel Rio menyala sebentar karena ada notifikasi yang muncul. Pengiriman si cepat, paket tas desainer sudah diterima di apartemen SCBD Tower A, atas nama Cinta. Jantungku mencelos. Cinta, itu bukan alamat kantor. Itu bukan nama sekretarisnya. Tas desainer mewah itu bukan untukku. Hadiah terakhir yang kuterima darinya adalah 3 bulan lalu. Dan yang terpenting, mengapa harus disembunyikan? Aku merasa perutku berputar. Aku memasukkan kembali kunci itu dan berpura-pura tidak melihat apapun. Ketika Rio pulang, aku bertanya santai, berusaha agar suaraku tidak terdengar bergetar. Sayang, kamu ada kirim tas untuk klien ya? Tadi sekilas aku lihat notifikasi pengiriman. Rio berhenti sejenak, melepas dasinya. Hanya sepersekian detik, tapi aku menangkapnya. Pergeseran kecil di matanya, seperti ada tombol yang diaktifkan. Oh, itu. Rio tertawa kecil, terlalu keras, terlalu santai. Itu hadiah untuk executive assistant dari salah satu investor kita. Putrinya baru saja wisuda dan dia sangat membantu kelancaran proyek Garuda. Aku mengirimkannya atas nama perusahaan. Kenapa kamu mau tas baru juga? Dia datang menghampiriku, memelukku, mencium keningku. Kamu ini, mood kamu berubah hanya karena tas. Come on, Desi. Jangan jadi istri pencemburu. Rio memutarbalikkan fakta dengan keahlian seorang seniman. Kata-katanya meredakan kekhawatiran itu sejenak. Aku mengangguk, memaksakan senyum, namun racun keraguan sudah terlanjur menyebar dalam diriku. Hari-hari berikutnya, aku memulai operasi intelijen kecil-kecilan di rumah sendiri. Aku mulai mengamati Rio seperti subjek film dokumenter yang sedang kuteliti, tanpa emosi,
Hanya data peluang itu datang melalui putri kami, Tara. Suatu sore, Tara merengek ingin bermain game di tablet kerja Rio. Rio, yang sedang terburu-buru, memberikan tabletnya dan memasukkan passcode tanpa menyadari aku memperhatikannya dari ambang pintu. Setelah Tara tertidur, aku mengambil tablet itu. Tanganku gemetar saat memasukkan kode. Target pertamaku, riwayat pencarian Google dan browser. Jejak-jejak itu dingin, bersih, hampir steril. Rio memang ahli menyembunyikan jejak. Tapi kemudian, aku menemukan akun Instagramnya masih login. Rio jarang menggunakan Instagram pribadinya. Ia punya tim media sosial untuk akun publiknya. Aku membuka kotak pesan dan notifikasi. Tidak ada yang mencurigakan, sampai aku mengklik profil yang sering ia lihat, Acinta Adinegara. Akun itu adalah milik seorang wanita muda, cantik, yang berpose di lokasi-lokasi mewah. Aku melihat 3 foto yang membuat nafasku tercekat. Foto pertama. Wanita itu memegang tas desainer baru, persis seperti yang disebutkan dalam notifikasi si cepat. Kapsinya New Baby, thanks to my secret admirer. Foto kedua. Wanita itu sedang selfie di lobi apartemen yang sangat modern. Pikiranku langsung bekerja. Apartemen SCBD Tower A. Foto ketiga. Wanita itu di sebuah restoran Italia yang sangat romantis dan eksklusif. Restoran yang pernah kusarankan kepada Rio untuk merayakan ulang tahun pernikahan kami, namun ia tolak dengan alasan terlalu mainstream. Semua bukti digital ini, tak terbantahkan, menunjuk pada satu kesimpulan. Rio selingkuh, dan ia membohongiku. Aku perlu bukti yang lebih kuat, bukti fisik, yang bisa kuperlihatkan kepadanya, sebuah bom waktu yang nyata. Rio menggunakan aplikasi Find My untuk melacak ponselnya yang sering hilang. Saat ia mandi, dengan tangan gemetar, aku membuka aplikasi itu di laptopnya. Aku mengatur lokasi pribadinya, rumah, kantor, dan apartemen SCBD Tower A malam berikutnya, saat Rio mengatakan ia harus menemui direktur keuangan mendadak di daerah Kuningan, aku duduk di ruang kerjaku, menatap peta digital di laptop. Pukul 22 WIB. Notifikasi muncul. Rio telah tiba di apartemen SCBD Tower A. Aku mengambil screenshot dari notifikasi itu. Kumpulkan data, Desi. Jangan emosi. Ketika Rio pulang pukul 1 WIB, ia tampak lelah, namun segar. Aku menunggunya di sofa. Laptop terbuka di meja. Ada apa, sayang? Belum tidur? Tanyanya suaranya lembut. Aku mendorong laptop itu ke depannya. Layarnya menunjukkan peta dengan pin merah berada tepat di apartemen SCBD. Rio, kamu bilang ke Kuningan. Kenapa aplikasi ini bilang kamu di apartemen SCBD sampai jam 1 pagi? Suaraku sudah pecah. Rio melihat layar itu. Ekspresinya tidak panik, tidak marah. Hanya terkejut karena ketahuan. Lalu ia tersenyum, senyum yang sama yang ia gunakan untuk memenangkan investor. Desi, kamu melacakku. Nadanya kecewa. Kamu meretas privasiku, sayang. Ia tidak membantah lokasinya. Ia menyerang tindakanku. Jawab pertanyaanku, Rio. Ia menghela napas panjang, memasang wajah sedih. Baiklah. Ini akan terdengar gila, tapi aku tidak ingin kamu khawatir. Rio mulai bercerita. Kisah fiktif yang menyentuh hati. Katanya, ada seorang direktur lama yang sangat ia hormati. Putri direktur itu sakit keras dan dirawat di sebuah apartemen khusus di SCBD. Rio tidak bisa menolak permintaan direktur itu untuk menemaninya di saat-saat sulit. Aku minta maaf aku berbohong tentang lokasiku, Desi. Tapi aku tidak ingin kamu sebagai ibu terbebani dengan drama kesedihan orang lain. Aku melindungi kamu. Aku melindungi rumah ini. Kemudian, serangan balik yang brutal. Gaslighting. Aku tahu kamu khawatir, Desi. Tapi melacak suamimu seperti ini? Kamu adalah produser hebat. Tapi di rumah, kamu adalah istri yang cemburu, tidak berperasaan, dan paranoid. Aku bekerja keras untuk kita, dan ini balasanmu. Kamu sudah tidak lagi menjadi pilar pendukungku. Kamu berubah. Kata-katanya menikam tepat ke ulu hatiku. Rasa bersalah yang ia tanamkan begitu dalam hingga aku merasa tubuhku lemas. Apakah aku yang salah? Apakah aku telah menjadi istri yang tidak adil? Aku menatapnya. Dia berdiri tegak, air matanya sedikit bergenang, akting yang luar biasa. Seolah ia adalah korban dari tuduhan kejamku. Saat itulah pandanganku menjadi dingin. Aku menyadari satu hal yang paling krusial. Aku tidak akan pernah bisa memenangkan perdebatan verbal melawan manipulator ulung sekelas Rio.
Perdebatan ini hanya akan menghancurkan mentalku. Aku menutup laptop itu perlahan. Aku mengerti, kataku, suaraku tenang. Terima kasih sudah jujur. Rio terlihat lega, mengira ia telah menang. Ia memelukku, dan kali ini aku membiarkannya. Aku memeluknya kembali, namun di dalam diriku, Desi yang lama, istri yang patuh dan penyabar, telah mati. Yang tersisa kini hanyalah Desi, sang produser dokumenter, dan aku baru saja memutuskan subjek untuk karya terbesarku. Rio mengira ia telah memenangkan pertempuran kecil malam itu. Ia kembali ke rutinitasnya, bekerja larut, ponsel senyap, dan senyum palsu saat di rumah. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja membangunkan Desi yang sebenarnya. Desi si produser pagi itu. Aku menelepon Rani. Rani, dengan koneksi pengacaranya yang luas, segera menghubungkanku dengan Danang, seorang detektif swasta senior yang dikenal sangat rapi dan berintegritas. Desi, kau yakin? Langkah ini berisiko besar secara hukum dan emosional, ujar Rani, saat kami bertemu di sebuah kafe tersembunyi. Ran, aku sudah melewati batas emosional saat ia menuduhku istri paranoid yang tidak berperasaan. Ini bukan lagi soal uang warisan atau harta gono gini. Ini tentang integritas. Aku akan membuat film dokumenter yang menghancurkan satu-satunya hal yang ia cintai. Reputasinya, jawabku dingin. Rani menatapku, melihat tekad baja di mataku. Baiklah. Anggap ini adalah pre-production termahalmu. Danang akan jadi kameraman dan tim lapanganmu. Danang memulai operasinya di luar rumah. Dalam seminggu dia mengirimkan 3 laporan. Laporan pertama, Rio dan Cinta sering bertemu di apartemen SCBD Tower A. Bukan hanya larut malam, tetapi juga saat jam kerja. Danang mengirimiku foto dan video resolusi tinggi yang menunjukkan Rio, bukan dalam setelan bisnis, melainkan pakaian kasual yang lebih santai, masuk dan keluar bersama Cinta. Video itu menunjukkan keintiman yang nyata. Tidak ada keraguan lagi. Rio menghabiskan waktu, energi, dan emosi untuk wanita itu, sambil memberiku dongeng tentang direktur yang anaknya sakit. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanyalah kemarahan yang terstruktur. Ini adalah bukti perselingkuhan, fondasi untuk perceraian. Tapi aku butuh lebih. Aku butuh bukti yang menghancurkan fondasi kerajaannya. Nusa Digital. Infiltrasi di rumah sendiri adalah bagian tersulit. Aku harus bekerja tanpa meninggalkan jejak. Rani memberiku saran. Keylogger tak terdeteksi. Rio sangat rapi di ponselnya, tapi ia ceroboh di laptop kerjanya. Pikirnya, laptop itu aman karena selalu ia bawa dan kuncinya selalu ia hafal. Namun, Rio memiliki kebiasaan buruk. Ia sering meninggalkan laptopnya di meja ruang kerjanya saat ia menelepon klien di luar ruangan atau makan siang. Aku memasang keylogger itu dalam waktu kurang dari 5 menit. Itu tersembunyi di bawah casing laptop dan terhubung melalui port USB internal yang tersembunyi. Perangkat itu akan merekam semua yang diketik Rio, kata Sandi, chat pribadi, dan percakapan email. 3 hari kemudian, keylogger mengirimkan hasilnya. Di antara deretan data yang direkam, aku menemukan kata sandi email pribadinya yang ia gunakan untuk mendaftar akun bank dan aplikasi lain. Saat Rio tidur, aku membuka email pribadinya. Aku menggunakan peramban rahasia, membersihkan cache dan riwayat setiap saat. Di kotak masuk yang dulunya hanya berisi iklan dan newsletter, kini ada sesuatu yang lebih besar, bukti kejahatan finansial. Aku menemukan serangkaian faktur fiktif. Faktur-faktur ini dikirim dari sebuah perusahaan bernama PT, Adinegara Solusi Digital, nama belakang Cinta. Faktur tersebut mencantumkan jasa konsultasi strategis proyek Garuda dengan nilai yang fantastis. Pembayaran ditujukan ke rekening yang jelas-jelas dikendalikan oleh Cinta, dan Rio menyetujuinya dengan alasan bahwa layanan ini vital dan harus segera dicairkan. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah penggelapan dana perusahaan Nusa Digital dengan menggunakan wanita simpanannya sebagai perusahaan cangkang. Rio menggunakan uang investor, uang perusahaan yang ia banggakan di gala, untuk membiayai gaya hidup mewah selingkuhannya. Akselerasi operasi. Aku harus mendapatkan bukti fisik dan audio. Setiap kali Rio meninggalkan dokumen penting di mejanya, aku memotretnya dengan kamera beresolusi tinggi. Laporan keuangan yang disamarkan, draft kontrak yang mencurigakan, dan yang paling mengejutkan, sebuah draft email yang belum terkirim. Draft email itu ditujukan kepada salah satu investor terbesar Nusa Digital. Rio jelas sedang marah saat menulisnya, lalu memutuskan untuk tidak mengirim. Para investor itu tidak akan pernah mengerti visi ini.
Mereka hanya sekelompok orang-orang tua bodoh yang hanya tahu kapan dividen masuk. Kita harus terus memanipulasi angka-angka ini agar mereka tetap tenang dan menyuntikkan uang. Aku mengambil fotonya. Ini adalah bom nuklir reputasi. Bukan hanya perselingkuhan, bukan hanya penggelapan, tapi juga penghinaan terang-terangan terhadap orang-orang yang memberinya kekuasaan. Ini adalah senjata pamungkas yang akan menghancurkan fondasi kepercayaannya. Sementara itu, Danang juga memberikan hasil kerjanya. Rekaman audio berkualitas tinggi dari pertemuan Rio di luar jam kantor. Rekaman itu menguatkan temuanku. Rio membahas cara mengatur laba bersih kuartal berikutnya dan bagaimana memoles laporan untuk menenangkan para pemegang saham. Aku bertemu Rani di kantornya malam itu. Meja marmernya tertutup oleh tumpukan bukti. Foto, screenshot email, laporan keylogger, dan faktur fiktif. Desi, ini gila, bisik Rani, matanya membelalak. Ini bukan perceraian. Ini adalah kasus penipuan korporat skala besar. Ya, dan aku punya semua bahan mentahnya. Rio pantas mendapatkan hukuman yang sesuai dengan pengkhianatan ini. Dia mengkhianati pernikahan kita, mengkhianati perusahaan, dan mengkhianati publik yang memujanya. Ujarku. Merasakan adrenalin mengalir di nadiku. Aku tidak lagi merasa sedih. Aku merasa kuat. Apa langkah selanjutnya? Tanya Rani. Kita harus menemukan orang dalam, kataku. Seseorang yang pernah dizalimi Rio dan memiliki akses ke jaringan Nusa Digital. Seseorang yang bisa menanamkan bukti ini ke dalam sistemnya pada waktu yang tepat. Rani, kau harus mencarikanku seorang white hat hacker atau mantan karyawan yang menyimpan dendam. Rani mengangguk. Dia tahu, seperti aku, bahwa ini baru permulaan dari pertunjukan puncak yang akan segera kutayangkan. 4 bulan berlalu sejak aku memulai operasi intelijen di rumah sendiri. 4 bulan aku hidup berdampingan dengan Rio. Berpura-pura menjadi istri yang sudah berdamai dengan kecemburuannya. Peranku sebagai aktris yang tenang sangat meyakinkan. Rio menjadi semakin arogan. Ia mengira aku telah termakan kisah fiktifnya dan merasa menang atas kelemahanku. Tapi di balik layar, tim kecilku, Rani, Danang, dan aku telah mengumpulkan persenjataan yang mematikan. Sekarang waktunya membangun mesin perang itu. Rani berhasil menemukan kunci utama. Tito adalah mantan kepala divisi keuangan Nusa Digital. Ia dipecat setahun lalu setelah berselisih dengan Rio mengenai kebijakan akuntansi yang borderline ilegal. Tito adalah pria yang berprinsip, tapi juga menyimpan dendam yang membara. Tito tahu persis di mana Rio menyembunyikan kelemahan finansialnya. Jelas Rani saat kami bertemu. Rio memekatnya, menghancurkan reputasinya, dan membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar. Tito adalah orang yang kita cari. Aku bertemu Tito di sebuah gudang bekas lokasi syutingku dulu. Dia menatapku dengan mata lelah, wajahnya menunjukkan bekas pengkhianatan korporat. Nona Desi, mengapa Anda melakukan ini? Tanyanya lugas, aku tidak berbohong. Aku menunjukkan kepadanya faktur fiktif PT. Adi Negara Solusi Digital dan draft email Rio yang menyebut investornya orang-orang tua bodoh. Rio tidak hanya mengkhianatiku, Tito. Dia mengkhianati integritas yang Anda junjung tinggi dan perusahaan yang Anda bangun dengan darah. Saya seorang produser. Karya terbesar saya adalah mencari kebenaran, menyusunnya, dan menayangkannya untuk dilihat semua orang. Saya butuh akses internal untuk menanamkan bukti yang tidak terbantahkan ke dalam sistem presentasi perusahaan. Apakah Anda bersedia menjadi sutradara teknis di balik karya ini? Tito mempelajari bukti-bukti itu. Rasa marah di matanya bercampur dengan rasa keadilan. Rio membangun kerajaannya di atas kebohongan. Dia harus roboh dari dasarnya. Saya punya backdoor access ke sistem presentasi Nusa Digital, dan saya tahu kelemahan keamanan ruang server mereka. Saya akan membantu, bukan karena uang, tapi karena keadilan. Selama 2 bulan berikutnya, kami merangkai pertunjukan puncak. Sebuah video dokumenter berdurasi 5 menit yang akan menjadi eksekusi pembalasan kami. Danang menyuplai rekaman video dan foto perselingkuhan Rio dan Cinta. Aku, dengan skill editing lamaku, menyusunnya dengan irama yang menaik, montase perbandingan. Cuplikan video pernikahan kami yang berisi janji suci. Rio dipotong tajam dengan rekaman audio keylogger saat Rio membisikkan kata-kata mesra kepada Cinta di telepon. Kontrasnya memuakan. Bukti finansial yang berbicara. Tampilan visual faktur fiktif PT. Adi Negara Solusi Digital diperbesar. Diikuti dengan grafik penurunan laba bersih Nusa Digital yang disamarkan. Climax audio. Rekaman suara Rio,
yang menghina para investor sebagai orang-orang tua bodoh. Kami bersihkan, buat lebih jernih, dan letakkan sebagai puncak penghancuran. Aku menamai file audio itu, Suara Sejati CEO. Semuanya dimasukkan ke dalam satu file video beresolusi sangat tinggi yang disamarkan sebagai file profil perusahaan terbaru. Tito memastikan bahwa file itu bebas dari metadata yang bisa melacaknya kembali kepadaku. Sementara itu, Rio mempercepat langkahnya. Ia akhirnya mengajukan gugatan cerai. Itu adalah momen yang aneh. Ia melakukannya dengan nada santai, seolah ia sedang mengatur jadwal makan malam. Aku rasa kita sudah tidak sejalan, Desi. Aku sudah menemukan kebahagiaanku. Aku akan menjamin keuanganmu, tentu saja, katanya, menatapku dengan tatapan kasihan. Aku menerimanya dengan kesedihan yang terkontrol. Tentu, Rio, aku mengerti. Aku hanya ingin semuanya cepat selesai. Rio mengira ia telah memenangkan pertempuran perpisahan ini dengan mudah. Dalam waktu singkat, ia menikahi cinta dalam sebuah perhelatan super mewah yang disiarkan di seluruh media sosial dan diliput majalah gaya hidup. Foto-foto pernikahan mereka memenuhi timeline-ku, memamerkan kebahagiaan baru mereka. Aku melihat foto-foto itu tanpa berkedip, tanpa emosi. Pikiranku terfokus pada tanggal yang sudah kurencanakan. Rio telah memilih panggungku sendiri. Rio akan menerima penghargaan paling prestisius dalam karirnya. Penghargaan CEO Inovatif Tahunan. Upacara penyerahan akan diadakan di Grand Ballroom yang sama, di depan ratusan investor, pejabat pemerintah, dan seluruh awak media. Seluruh mata elit Jakarta akan tertuju pada Rio, di mana ia akan menerima mahkotanya. Aku mengatur tanggal pembalasan. Malam penghargaan CEO Inovatif Tahunan Rani, sebagai pengacaraku menggunakan pernikahan mewah Rio dengan cinta untuk membenarkan penundaan penyelesaian cerai. Desi, persidangan perceraiannya kita tunda. Kita akan biarkan dia menikmati momen kemenangannya yang palsu ini. Ini akan membuat kejatuhannya semakin dramatis, kata Rani. Aku setuju. Waktu pembalasan harus sempurna. 1 minggu sebelum acara, Tito mengirimkan pesan rahasia. Sistem sudah di tangan. Saya punya akses remote untuk mengendalikan layar utama. Aku menyelesaikan sentuhan akhir pada video pertunjukan puncak. Hanya 5 menit. 5 menit yang akan menghancurkan 10 tahun kebohongan. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu. Laptop terbuka di depanku, menatap file video itu. Jantungku tidak berdebar, tapi berdetak dengan irama yang dingin dan mantap. Ini bukan tentang istri yang membalas dendam pada suami. Ini tentang produser Desi yang menayangkan kebenaran, terlepas dari seberapa kejamnya kebenaran itu. Rio telah memilih kebohongan. Kini, dia akan menghadapi realitas. Udara di Grand Ballroom malam itu terasa tebal, dipenuhi aroma parfum mahal, harapan, dan kesombongan. Ruangan itu sama persis dengan tempat Rio memujiku beberapa bulan lalu, tempat ilusi kehidupanku dimulai. Malam ini, di tempat yang sama, ilusi itu akan berakhir. Aku tidak duduk di kursi kehormatan. Aku memilih kursi di barisan paling belakang, dekat pintu keluar, mengenakan gaun hitam sederhana yang membuatku hampir tak terlihat di tengah lautan sequin dan dasi kupu-kupu. Aku ditemani Rani. Rio tiba dengan cinta, istri barunya yang berkilauan. Mereka berpose di karpet merah, memancarkan aura pasangan penguasa baru. Rio seperti biasa tampak mempesona, karismatik, dan sangat percaya diri. Ia memegang tangan cinta dengan protektif. Senyumnya menyeringai seolah mengumumkan kepada dunia, "Aku menang. Aku menyaksikan mereka." Tidak ada rasa sakit lagi, hanya kepuasan seorang sutradara yang melihat aktor utamanya berada di posisi sempurna. "Kau terlihat sangat tenang, Desi," bisik Rani di sampingku. "Aku sudah mati rasa?" "Ren. Dan sebagai produser, aku selalu tenang saat eksekusi," jawabku. Mataku tak lepas dari layar LED raksasa di atas panggung, layar yang sebentar lagi akan menjadi panggung pertunjukan puncak kami. Sekitar pukul 9 malam, acara memasuki segmen utama. Rio diumumkan sebagai peraih penghargaan CEO Inovatif Tahunan. Seluruh ballroom bertepuk tangan meriah. Para investor, orang-orang tua bodoh yang dihinanya, berdiri, memberi standing ovation. Rio berjalan menuju panggung. Ekspresinya memancarkan kerendahan hati yang palsu. Ia menerima piala itu, berfoto, dan naik ke podium untuk memberikan pidato kemenangannya. "Saya merasa terhormat berdiri di sini malam ini. Penghargaan ini bukan hanya milik saya. Ini milik seluruh tim Nusa Digital, dan tentu saja
milik orang-orang yang percaya pada visi kami, para investor kami yang luar biasa. Aku tersenyum tipis. Setiap kata pujiannya akan menjadi paku yang ditancapkan ke peti matinya sendiri. Aku mengirim pesan singkat, hanya satu huruf, ke nomor yang telah disiapkan Tito. M. Mulai, Rio mencapai klimaks pidatonya. Odd. Dan kini, izinkan saya mempersembahkan kepada Anda sebuah gambaran dari masa depan Nusa Digital, dari proyek Garuda yang akan mengubah wajah teknologi Asia. Tim teknis, putar profil perusahaan. Semua lampu diredupkan. Perhatian seluruh ballroom tertuju pada layar LED raksasa di belakang Rio. Saat itu jugalah, Tito mengendalikan sistem proyeksi video dari ruang kontrol yang disusupi. File video profil Nusa Digital diganti dengan file pertunjukan puncak. Layar raksasa menyala. Awalnya, layar menampilkan logo Nusa Digital, layaknya profil biasa. Namun kemudian, musik latar dramatis yang telah kupilih, nada yang perlahan mencekam, mulai terdengar. Judul muncul di layar, berwarna merah darah. Pertunjukan puncak. Realitas di balik layar Nusa Digital. Kamera mulai berkedip, menangkap raut wajah bingung di kerumunan. Mereka mengira ini adalah video promosi yang terlalu dramatis. Rio, yang berdiri membelakangi layar, masih tersenyum, mengira videonya akan segera dimulai. Bagian I, janji palsu layar membagi dua. Di sisi kiri, muncul video beresolusi tinggi dari pernikahan kami. Rio berjanji di depan pendeta, mengucapkan sumpah setia kepadaku. Lalu, sisi kanan layar menyala. Itu adalah rekaman audio dari Keylogger, dengan teks yang berjalan di layar. Suara Rio terdengar sangat jelas, namun direkam dalam bisikan mesra kepada cinta melalui telepon. Sayang, sabar ya. Cewek di rumah itu sebentar lagi akan jadi masa lalu. Semua ini demi kita. Percayalah. Rio di atas panggung akhirnya menyadari ada yang salah. Dia berbalik, melihat wajahnya sendiri di layar, melihat rekaman yang tidak seharusnya ada. Senyumnya menghilang, digantikan oleh kepanikan. Tampilan visual berubah menjadi grafik yang tajam. Di tengah layar muncul foto faktur fiktif PT. Adinegara Solusi Digital dengan jumlah uang yang fantastis dan tanda tangan persetujuan Rio yang diperbesar. Di bawahnya, teks berjalan menjelaskan. Penyaluran dana perusahaan kepada perusahaan cangkang milik Cinta Adinegara dengan dalih konsultasi proyek Garuda. Keheningan yang dingin melanda ballroom. Para investor mulai berbisik. Aku melihat seorang pria paruh baya, salah satu pemegang saham terbesar, meraih ponselnya. Rio mulai panik. Isi balai berusaha mencari kru teknis. Matikan! Hentikan videonya! Teriaknya. Namun Tito telah mengunci sistem musik latar mencapai klimaks yang menggelegak. Layar menjadi hitam, hanya suara. Suara sejati CEO rekaman audio Keylogger dari meeting pribadi Rio diputar, suaranya jernih dan tak terbantahkan. Suntikan dana berikutnya? Tidak perlu khawatir. Para investor itu tidak akan pernah mengerti visi ini. Mereka hanya sekelompok orang-orang tua bodoh yang hanya tahu kapan dividen masuk. Kita harus terus memanipulasi angka-angka ini agar mereka tetap tenang dan menyuntikkan uang. Efeknya langsung dan menghancurkan. Aku melihat pemandangan yang kuimpikan. Cinta, yang duduk di meja depan, bangkit berdiri, wajahnya pucat karena malu dan ketakutan. Ia berlari keluar dari ballroom tanpa menoleh ke belakang. Para investor yang disebut orang-orang tua bodoh bangkit dari kursi mereka. Beberapa wajah menunjukkan amarah murni, yang lain syok yang membeku. Rio berdiri membeku di atas panggung. Tangannya terkulai. Tatapannya kosong, seperti patung yang baru saja dihidupkan lalu dihancurkan. Piala yang ia pegang jatuh ke lantai dengan suara berdentang keras yang memecah keheningan. Kekacauan meletus. Wartawan yang tadinya siap memuji, kini menyerbu panggung. Mereka mengerumuni Rio, melontarkan pertanyaan mematikan tentang penggelapan, penipuan, dan penghinaan investor. Aku tersenyum. Pertunjukan puncak berhasil. Ayo, Desi, bisik Rani. Menarik lenganku. Waktunya kita pergi. Aku melirik Rio untuk terakhir kalinya. Dia dikepung, hancur, sendirian di panggung kemenangannya, yang telah berubah menjadi tiang hukuman. Aku telah membakar dunia palsunya. Keesokan paginya, aku tidak perlu menyalakan televisi untuk mengetahui dampaknya. Ponselku terus bergetar oleh notifikasi berita utama. CEO Nusa Digital dituduh gelapkan dana dan hina investor. Skandal perselingkuhan dan penipuan guncang elit Jakarta. Saham Nusa Digital anjlok 70% di tengah kekacauan kepemimpinan.
Rio telah menjadi subjek utama dalam film dokumenter terbaruku, dan kali ini, penayangannya viral. Rani menemuiku di rumah. Wajahnya puas sekaligus tegang. Dewan Komisaris Nusa Digital baru saja mengeluarkan pernyataan. Rio dipecat efektif segera, mereka akan bekerja sama penuh dengan pihak berwenang untuk investigasi internal. Kasus penggelapan dana publik dan manipulasi laporan keuangan sudah di tangan kejaksaan. Aku mengangguk, menyesap kopi. Emosiku tetap stabil, terpisah dari kekacauan yang kubuat. Bagaimana dengan Cinta? Hilang, ponselnya mati. Dia pasti tahu dia hanya boneka yang digunakan Rio untuk mengalirkan uang. Sekarang dia hanya akan menjadi saksi yang memberatkan Rio. 3 hari setelah pertunjukan puncak, Rio ditahan. Media menyorot setiap detail, dari wajahnya yang memucat saat keluar dari markas Nusa Digital, hingga saat ia mengenakan rompi tahanan. Kehidupan yang dibangun di atas ilusi, uang dan kebohongan itu runtuh dalam waktu kurang dari 24 jam. Aku merasakan sedikit kelegaan, rasa keadilan yang dingin. Tetapi aku tahu, dalam dunia korporat, kehancuran satu orang seringkali membuka jalan bagi ambisi orang lain. Dan aku harus bersiap untuk itu. Rio telah membuat musuh dari sekumpulan orang kuat, dan salah satunya adalah orang yang paling kubutuhkan, Tito. Tito meneleponku melalui saluran terenkripsi yang ia buat. Suaranya tidak lagi terdengar seperti mantan karyawan yang dizalimi, melainkan seperti seorang jenderal yang baru memenangkan perang. Nona Desi, selamat atas kesuksesan pertunjukan puncak Anda, karya yang luar biasa. Terima kasih Tito, semua berkat bantuanmu. Sekarang Rio sudah ditahan, keadilan sudah ditegakkan. Ada jeda yang panjang, keadilan untuk Rio ya, tapi bukan keadilan untuk Tito. Naluri produserku langsung berteriak. Misteri itu belum selesai. Maksudmu? Tanyaku. Nona Desi, Anda menginginkan Rio hancur agar Anda bisa bebas. Saya ingin Rio hancur agar saya bisa mengambil posisinya, ujar Tito. Suaranya tenang dan tegas. Jantungku mulai berdebar kencang. Aku duduk tegak. Plot twist sejati, Tito melanjutkan. Rio memecat saya karena saya menolak memalsukan laporan. Saya tahu persis di mana semua kerangka perusahaan busuk itu berada. Ketika Rio hancur, perusahaan menjadi rentan. Dewan butuh pemimpin cepat. Mereka akan mencari seseorang yang memiliki integritas dan pemahaman mendalam tentang krisis finansial saat ini. Siapa lagi kalau bukan saya? Saya sudah menyiapkan diri saya, Nona Desi. Saya akan menjadi CEO Nusa Digital, dan saya akan membersihkan perusahaan itu demi keadilan. Aku merasa jijik, tapi juga kagum pada ambisi yang dingin ini. Tito bukanlah korban biasa. Dia adalah pengkhianat yang jauh lebih cerdik daripada Rio. Dia menggunakan penderitaannya sebagai modal, dan pembalasan kami sebagai alat untuk mencapai kekuasaan. Dia telah menyimpan salinan semua bukti, faktur fiktif, rekaman, draft email, bukan hanya untuk keadilan, tapi untuk bargaining position-nya sendiri. Jadi, kau menggunakan kami, Tito? Tanyaku, suaraku sedikit tercekat. Kami saling menggunakan, Nona Desi. Anda mendapatkan pembalasan Anda, saya mendapatkan panggung saya. Jangan khawatir, saya akan pastikan Rio tetap di dalam penjara. Bukti saya lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Tapi saya berhak atas kompensasi. Dan kompensasi saya adalah posisi Rio. Tito telah melampaui Rio dalam hal ambisi dan manipulasi. Rio menjual perusahaan demi wanita, Tito menjual kehancuran Rio demi kekuasaan. Aku mengakhiri panggilan itu dan segera menghubungi Rani. Ran, kita punya masalah baru. Rio sudah hancur, tapi kini kita berhadapan dengan Tito. Dia bukan lagi korban, dia adalah predator. Rani terkejut, namun segera menyusun strategi. Baik, dia ingin kekuasaan dan kita ingin Rio dihukum maksimal. Dia adalah bukti kunci. Kita tidak bisa menghancurkannya sekarang karena kita butuh dia untuk menjebloskan Rio. Lalu apa rencana kita? Negosiasi. Kita gunakan informasi Tito ini untuk memperkuat posisi kita sendiri. Kita memiliki bukti bahwa Tito memiliki salinan materi rahasia perusahaan dan menggunakannya untuk menekan Dewan Komisaris. Kita akan membocorkan informasi ini secara anonim kepada kejaksaan, jelas Rani. Bukan untuk menargetkan Tito, tetapi untuk memastikan bahwa semua bukti disita secara hukum dan tidak dapat dimanipulasi oleh siapapun, termasuk Tito, untuk tujuan pribadinya. Dengan langkah itu, kami menetralkan ancaman Tito. Kami memastikan bahwa bukti yang ada akan digunakan sepenuhnya untuk menghukum Rio, dan bukan hanya sebagai batu loncatan bagi ambisi Tito. Aku merasa lega. Keadilan sejati harus bersih, tanpa ada ambisi tersembunyi.
Desi si produser tidak hanya menyajikan kebenaran, tapi juga memastikan bahwa kebenaran itu tidak dicuri. Proses hukumnya dipercepat oleh bukti yang tak terbantahkan dari pertunjukan puncak dan investigasi mendalam kejaksaan, berlangsung tanpa ampun. Rekaman suaranya yang menghina investor, faktur fiktif, dan kesaksian dari para eksekutif yang akhirnya berani bersuara, semua itu menyudutkannya. Aku menyaksikan persidangan itu melalui televisi, dari kejauhan. Rio yang selalu tampil sempurna di depan publik, kini terlihat menyedihkan dan tua. Manipulasinya berakhir di ruang sidang yang dingin. Putusan akhir dijatuhkan. Rio dijatuhi vonis 8 tahun penjara atas penipuan korporat dan penggelapan dana. Keadilan ditegakkan. Balas dendamku telah tuntas. Itu adalah pembalasan yang sebanding dengan pengkhianatannya. Ia kehilangan kebebasan, kekuasaan, dan reputasi yang paling ia banggakan. Sementara Rio menjalani konsekuensi hukumnya, Rani mengambil alih pertempuran perceraian. Desi, kita berada di posisi yang sangat kuat, ujar Rani. Bukti yang sama yang membuatnya masuk penjara, penggelapan, dan penggunaan aset bersama untuk kejahatan membuat kesepakatan pranikah. Kita menjadi tidak relevan. Kita bisa menuntut pembagian aset yang adil, bahkan lebih. Rio, yang kini hanya diwakili oleh pengacara sewaan yang letih, tidak punya pilihan selain menyerah. Setelah pertempuran hukum dan psikologis yang panjang, kami mencapai kesepakatan penyelesaian perceraian yang besar dan adil. Aku memastikan masa depan putriku, Tara, terjamin sepenuhnya. Setelah menandatangani dokumen terakhir, aku menatap langit-langit kantor Rani. Perasaan yang melingkupiku bukanlah euforia, melainkan kelegaan yang mendalam. Sebuah babak kehidupan yang penuh ilusi telah benar-benar ditutup. Beberapa minggu kemudian, aku dan Tara pindah dari rumah mewah yang terasa seperti penjara berlapis emas itu. Kami pindah ke sebuah rumah yang lebih kecil, lebih hangat, dan yang terpenting penuh kedamaian. Di sini aku bisa menjadi Desi yang sebenarnya, bukan hanya pilar di balik kesuksesan orang lain. Satu-satunya musuh yang tersisa adalah Tito. Setelah kami membocorkan informasi backdoor access-nya secara anonim ke kejaksaan, Tito tidak berani mengambil posisi CEO Nusa Digital. Ia diizinkan menjadi pejabat sementara, namun setiap gerakannya diawasi ketat. Ambisinya tertahan. Aku mengiriminya satu pesan terakhir melalui saluran rahasia. Desi, saya harap Anda menggunakan kesempatan ini untuk benar-benar membersihkan perusahaan, bukan untuk membangun kerajaan kebohongan baru. Tito, Anda adalah lawan yang lebih cerdas daripada Rio, Nona Desi. Anda mengakhiri permainan. Nah, saya akan mengingat itu. Dia tahu aku akan menjadi pengawasnya. Aku telah memastikan bahwa plot twist ambisi Tito tidak akan pernah bisa mengalahkan kemenangan keadilan. Aku kembali kepada keahlianku yang sesungguhnya, menjadi produser. Awalnya, aku hanya berencana untuk mengorganisir file digital lama dan ide-ide yang tertunda, namun ceritaku sendiri telah menarik perhatian. Aku dihubungi oleh seorang eksekutif dari platform streaming global besar. Nona Desi, kami telah mengikuti cerita Anda, kata eksekutif itu dalam panggilan video. Cara Anda mengungkap kebenaran di panggung sebesar itu adalah storytelling yang sangat kuat. Kami ingin Anda memimpin serial dokumenter tentang perempuan di Asia yang melawan ketidakadilan korporat dan sosial. Kamu ingin Anda menjadi produser eksekutif, bahkan mungkin hostnya. Aku menatap layar. Aku Desi, yang selama ini bersembunyi di balik bayangan Rio, kini ditawari panggung global. Aku menerima tawaran itu. Di studio baruku yang sederhana, dikelilingi oleh papan cerita dan peralatan editing, aku merasakan kegembiraan yang lama hilang. Aku tidak lagi memproduksi film tentang tragedi atau pengkhianatan orang lain. Aku memproduksi tentang harapan, perlawanan, dan kebenasan. Aku mulai menulis naskah untuk episode pertamaku. Judulnya, The Pillar, Merobohkan dan Membangun Kembali. Aku tersenyum pada diriku sendiri di pantulan layar monitor. Wanita yang dulu hampir dihancurkan oleh gaslighting Rio sudah menjadi kenangan. Aku telah berhasil membakar dunia palsu itu. Dari abu kehancuran, aku tidak hanya membangun kembali rumahku, tapi juga identitasku. Aku bukan lagi istri dari Rio, mantan CEO. Aku adalah Desi, produser dokumenter yang kuat, yang menggunakan keahliannya untuk melawan ketidakadilan. Aku kini adalah sutradara, penulis dan bintang utama dari kehidupanku sendiri. Dan kali ini, endingnya akan menjadi milikku sepenuhnya.